Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para jemaah Masjid Miftahul Jannah Rawa Indah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di bawah guyuran hujan yang mudah-mudahan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'ah, kita hadir di salah satu tempat yang mulia dan memuliakan ini, menjadi tamu Allah yang maha mulia dan memuliakan hamba-hambanya. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima sebagai tanda syukur kita kepadanya, dan mudah-mudahan menjadi tamu yang berkesan, sehingga di akhir perjumpaan masing-masing kita dapat bingkisan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan pada kita qumu maghfurun lakum, silakan berdiri berangkat dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Mau ya dosa diampuni? Maulah hutang diputihkan. Nah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita selalu menjadikannya sebagai teladan, dan di akhirat mudah-mudahan syafaatnya membuat kita aman. Oleh itu banyak-banyak salawat dan salam kepadanya, tak pakai suruh pun, asal disebut namanya ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, para asatizah, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin dan hadirat. Kembali kita melanjutkan min adabis salaf fi ta'amuli ma'an nas. Terakhir kita bicara apa kemarin ya? Yang ingat silakan.
Alhamdulillah lupa ya. Nah, tentang bahwa di antara adab yang dijunjung tinggi oleh mereka adalah tidak suka dikenal atau tidak suka viral, sehingga tidak sedikit mereka berusaha untuk tidak menjadi orang yang terkenal. Dan walaupun mereka tidak mesti dikenal, tapi bukan keinginan mereka untuk dikenali. Wallahu musta'an. Karena menjadi manusia terkenal itu bukan mudah, banyak fitnahnya. Kadang tersalah di depan umum, payah untuk mengakui, sah. Tapi kalau salah di sendiri, senang kita mengakui. Kalau sudah terlanjur jadi ustaz besar, harus siap-siap dengan kepala besar. Ya dah jelas salah, kadang-kadang tidak mau mengakui yang benar. Makanya adab mereka selalu tidak mau dikenal, sehingga tidak jarang, bahkan sering seorang ulama ditanya, walaupun dia tahu jawabannya, sebaiknya tanya si fulan, dia lebih berilmu dari saya. Datang lagi ke si fulan yang tunjuk, tanya pula si fulan, dia lebih alim dari saya, dan seterusnya. Akhirnya semua kembali kepada yang pertama, kembali lagi pada yang pertama. Kalau kita tidak kayaknya ya, saya sudah ada tanya sama Ustaz fulan, kenapa ke dia kau tanya, ke aku lah, sah. Itu yang kadang-kadang. Nah kalau kau tanya, jadi kalau mereka tidak. Nah setelah membahas masalah itu, munasabah pula dibahas masalah, yaitu di antara adab, yakrahuna al-madha wa yazhaduna fi thana'in nas. Yakrahuna al-madha wa yazhaduna fi thana'in nas. Mereka tidak suka dipuji-puji dan benci atau tidak senang disanjung-sanjung. Pada dasarnya kita kan suka disanjung ya. Kadang banyak yang menjadi pahlawan kesiangan. Kalau pas berhasil dia nomor 1, tapi kalau pas gagal nomor 1 juga lari dari tanggung jawab, sah. Kalau gagal, saya ikut kemarin tuh, pandai-pandai mereka aja tuh. Tapi kalau berhasil, saya yang memobilisasi, kayak yang rapatnya di kamar saya tuh, di rumah saya rapatnya. Tapi kalau gagal, enggak. Itu sifat dasar manusia pada asalnya. Tapi karena adab yang tinggi, mereka tidak suka dipuji. Jelas ya? Wala tahsabanna allazina yuhibbuna ayyuhmadu subhanallah wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin. Janganlah kamu mengira orang-orang yang suka dipuji dengan hal-hal yang mereka sendiri tidak kerjakan, mereka tak selamat, mereka tak dapat kemenangan. Jadi mereka yakrahuna madha wa yazhaduna bi thana'in nasi alaihim. Kenapa? Khaufan minal fitnati wal ijabi bin nafs. Kenapa tidak suka dipuji? Karena kalau orang suka dipuji pasti kembang telinganya, besar hidungnya, sah, dan ujub hatinya. Sahih? Makanya mereka takut ini menjadi fitnah baginya. Selalu dipuji jadi fitnah. Kadang-kadang orang dipuji berlebihan, pas diuji tidak ada kelebihan. Kadang-kadang orang dipuji berlebihan, tapi pas diuji tak ada punya kelebihan. Ada kan? Fulan ini luar biasa. Memang luar biasa, tidak seperti biasanya. Allah musta'an. Jadi oleh itu makanya mereka takut ini. Wal ijab bin nafs, dan takut ujub dalam hati. Ada seorang penyair mengatakan,
wa antasma'a bil mu'aidi khairum min antara. Yani kamu mendengar tentang al-mu'aidi itu lebih baik daripada melihatnya. Di dalam berita, Masya Allah, luar biasa, hebat, ini kelebihan dan sebagainya. Tapi setelah ketemu, mengecewakan. Banyak orang kalau beretorika, Masya Allah, luar biasa, hebat, mengagumkan. Tapi cobalah kamu musafir bersamanya, pasti mengecewakan. Cobalah dekat-dekat dengannya, apalagi jadi bawahannya, habis kita dikuras. Jadi makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar seorang memuji-muji seseorang di depannya, dia bilang, hal safarta ma'ahu, kamu sudah musafir enggak dengannya? Belum, katanya. Hal ta'amalta ma'ahu bil mal, sudahkah engkau bermuamalah dengannya masalah uang, masalah harta? Belum. Idzan lam ta'rifu, kalau gitu kamu belum kenal orangnya. Kalau belum musafir, sifat dasar manusia terlihat, yang penyabar atau yang tidak penyabar, yang kedekut atau yang pemurah. Khususnya di masa-masa dulu, orang musafir kadang serba kekurangan. Sekarang musafir kita, Masya Allah, serba banyak, semuanya kan terlengkapi. Kemudian kalau ada yang terlambat, termasuk orang yang sabar atau tidak, itulah menunjukkannya. Kalau kau sudah teruji ketika musafir atau teruji ketika bermuamalah masalah uang atau masalah PT, itu hebat, insya Allah. Karena itu yang masalah terus. Jadi baru tahu kita seperti itu. Jelas? Nah, tapi kalau bermuamalah seperti itu, kalau berbicara, ya retorika, orang semua pandai. Jadi mereka tidak suka dipuji dan tidak senang disanjung-sanjung. Khaufan minal fitnah wal ijab bin nafs, karena takut terfitnah atau ujub, yaitu merasa bangga sendiri, merasa hebat sendiri. Bukan orang yang katakan dia hebat, dia merasa hebat sendiri, dan ini berbahaya. Orang-orang ujub itu tak pernah mau mendengar orang, tak pernah mau memperbaiki diri, karena dia di atas semua orang. Ujung-ujungnya akan menyebabkan sombong. Sombong itu kata Nabi apa? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Batarul haq wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Makanya orang-orang kafir itu semuanya sombong. Kenapa? Menolak kebenaran, dan alasannya apa? Mereka lebih hebat, lebih kaya, lebih banyak pendukung mayoritas, dan lebih banyak anak. Jadi sering terjadi ini, ujub karena menganggap diri berkelebihan. Diriwayatkan Pak Abdurrahman ibn Abi Bakrah, diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya Abu Bakrah. Ada yang tahu Abu Bakrah itu siapa? Tidak tahu ya? Abu Bakrah itu siapa? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Abdul Haris ibnu Kaladah Al-Thaqafi digelar dengan Abu Bakrah karena dalam satu peperangan, masalah perang Khaybar, dia yang masuk ke dalam benteng menggunakan bakrah atau bakrah, katrol atau katrol nggak tahu juga. Ya Allah, kalau sudah pakai mesin apa namanya? Kerekannya. Oh, dulu waktu
menimba air dulu pakai katrol, talinya kerekan namanya. Tahu jauh juga kerekan? Tak tahu juga? Tak juga Pak, mereka tahu keren aja. Paralon ya. Dulu kita nimba air pakai tali. Tali tak tahu juga. Ember tak tahu. Ya Allah, apa yang kalian tahu ni? Tali pun tak tahu. Tali tahu? Jadi tali kalau ditarik begini berat, bisa sakit pinggang. Sakit pinggang dan punggung. Akhirnya dibuat katrol. Apa tadi? Kerekan. Roda dari besi itu. Dah tahu juga? Buat mesin mobil sinilah tunjukkan itu katrol doang untuk memutarnya. Lalu ditarik, dia berputar lebih ringan. Kalian merasa indahnya masa kami dulu. Pagi-pagi ya supaya tidak dingin mandi, panaskan badan pakai itu dulu. Kalian tidak pernah ya? Makanya mandi kedinginan pagi ya? Ya, itulah dipanaskan dulu pakainya. Main apa dulu? Jadi Abu Bakrah dulu pakai itu masuk benteng itu, dan dari dalam benteng dia membuka pintu benteng itu sehingga umat Islam masuk dari situ dan menguasainya. Disebut dengan Abu Bakrah, bapaknya katrol. Bapaknya katrol. Arab itu kan sederhana aja. Kalau orang itu terkenal dengan suatu hal, dibilang misalnya kalau dia biasa jual barang dengan 2 rial, serba 2 rial, biasanya sebut Abu Rialin. Abu Rialin. Jadi kalau dia suka menipu orang, berusaha tuh Abu Kazbah. Abu Kazbah, orang yang suka berdusta. Makanya pokoknya kalau kadang-kadang Abu itu bukan bapak aja artinya, tapi adalah gelar untuk menunjukkan kebiasaan atau sesuatu yang dia dikenal dengannya. Ya sih, Abu Hamsin ya. Biasanya kalau udah kenal dia, kalau jual barang 50 kan. Kalau dia kalau pemarah itu Abul Ghadab katanya, bapak yang suka marah. Jelas? Jadi Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Namanya Nufai' ibn al-Haris ibn Kaladah al-Thaqafi. Siapa namanya tadi? Nufai' ibn al-Haris ibn Kaladah al-Thaqafi. Siapa dia itu? Sahabat Nabi yang disebut dengan bapak Katrol, Abu Bakrah. Qala madaha rajulun rajulan. Dia berkata, ada seorang laki-laki memuji seorang laki-laki inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si fulan memuji si fulan di depan Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala wayhak qata'ta unuqa sahibik miraran ay ahlaktahu. Jadi wayhak, kasihan kamu. Kalimat wayhak sama dengan wailak. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa artinya binasa kamu. Tapi ini adalah ucapan kalau untuk menegur yang menegur dengan kasar wailak, tapi menegur dengan lunak wayhak. Jadi wayhak, kasihannya kamu. Qata'ta unuqa sahibik, kamu telah memotong leher saudaramu. Qata'ta unuqa sahibik diulang-ulang oleh Nabi berkali-kali. Engkau telah, maksudnya qata'ta unuqa sahibik bukan memancungnya dengan pedang, tidak, kamu telah membinasakannya. Sebab memuji saudara dengan berlebihan atau dengan sesuatu yang tidak patut, maka menyebabkan penyakit dalam dirinya. Orang kalau sudah kena penyakit itu sama dengan membinasakannya. Makanya kalau seseorang juara terus, jadi tentu dipuji
dipuji terus, urusan lancar terus, sehingga dipuji terus. Akhirnya dia menjadi ketagihan, karena itu pujian itu seperti candu. Tahu candu? Tahu candu? Tidak usah tahulah, bahaya. Nah, candu rokok bahaya, candu narkoba berbahaya, candu syirik berbahaya, candu bid'ah berbahaya. Pokoknya jangan sampai kecanduan ya. Sah? Jelas? Nah, kecuali candu ingin masuk surga itu tidak apa-apa tuh. Nah, jadi pujian itu menyebabkan candu, seseorang ketergantungan kepadanya. Ada ketergantungan kepada itu. Kalau ada orang tak memujinya, dia benci. Jadi kalau ada sedikit aja orang yang mengkritiksinya atau tidak ikut memujinya, dia anggap lawan. Tentu tidak pernah bertemu dengan orang seperti itu ya. Saya sudah banyak bertemu. Jadi kalau kita tidak mendukung semua apa yang dia katakan, tidak memuji apa yang dia lakukan, mesti tidak senang. Dan kadang-kadang dijadikannya kita lawan. Dari sahabat paling dekat menjadi musuh bebuyutan yang paling dilaknatkan. Nauzubillah. Jelas? Akibat apa? Karena suka dipuji. Oleh sebab itu Nabi SAW, kamu telah memotong lehernya, artinya membinasakannya, seolah-olah dia sudah tidak ada lagi. Kenapa? Hilang karena ujub tadi. Ai ahlaktahu, artinya kamu telah membinasakannya. Iza kana ahadukum madihan sahibahu la mahala falyaqul. Lalu Nabi katakan, apabila seseorang hendak memuji sahabatnya dan tidak ada, artinya tidak apa tidak mesti dipuji juga, falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahada. Saya kira si fulan begini dan Allah yang lebih tahu tentang dia sebenarnya, dan saya tidak berani memuji orang ala Allah, mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang memang kita diminta untuk merekomendasikan orang. Misal Syekh nak menikah, dan nikah belum? Oh sudah, nak nikah lagi. Misal nukatnya melamar anak ustadz ini. Ada anak perempuannya? Belum? Oh belum. Ya, saya kira sudah dewasa, belum ya. Nah, jadi kan contoh aja, jangan takut ya. Kan yang ngelamar ustadz juga. Nah, alamat anak beliau. Jadi dia minta ke saya, Ustadz, menurut Ustadz bagaimana si fulan? Sah? Ya. Nah, lalu waktu itu kan harus saya puji dia. Kalau dia memang patut untuk menjadi menantu bapak. Sah? Tapi kalau tidak patut, apalagi saya pula yang cinan. Mau cinan? Saya pula yang naksir anak bapak. Dia minta orang lain. Sah? Tentu saya bilang, oh jangan dialah, ada yang lebih bagus. Sah? Lebih tua, lebih mapan. Sah? Nah, ini namanya pujian yang tidak dapat dielakkan. Betul kan? Kalau mesti dipuji karena supaya dia, kita ingin dia jadi. Atau misalnya ustadz ini yang bilang, Ustadz tolong sampaikan ya mediasi saya ke bapak itu, saya ingin jadi menantunya. Tentu saya akan mengusahakan memujinya dengan berbagai pujian. Pak, ini susah dicari orang seperti dia ini, hafiz Quran dengan qiraat. Sah? Ini langka zaman sekarang Pak. Sanadnya siapa? Bukan dari Nabi SAW. Yang lebih lagi duitnya banyak Pak. Nah, itu pemurah pula. Sah? Tapi saya tidak berlebihan. Nah, lalu di ujung saya bilang, tapi ini yang saya tahu Pak. Saya kan tidak sampai ke rumahnya. Cuman selama saya bergaul dengannya musafir,
Ya, asal berhenti makan dia terus yang bayar. Habis itu dikirimnya bilnya ke saya. Dia terus yang bayar. Kalau kita terlambat ditunggunya dan seterusnya. Tentu kita ini kan yang musafir kan ada kadang-kadang terlambat. Nah, ini namanya pujian yang tidak harus diberikan. Makanya kita alas dengan ucapan wallahu hasibuhu wala uzakki 'alallahi ahada. Atau misalnya adik-adik ini besok kalau udah tamat nak kemana misalnya? Nak nyambung kuliah kan? Kemana? Mungkin ke Madinah kan? Mau? Yang rajin dia nanti kalian minta lagi rekomendasi. Rekomendasi isinya apa? Apa isinya? Tentu pujian bahwa si fulan, siapa nama tadi bapaknya? Alwi. Alwan. Alfa, Masya Allah. Alfa itu 1000 ya. Masya Allah, Alfa. Nah, tentu saya tulis bahwa si Alfa adalah anak yang saya sudah kenal sejak saya ngisi di Miftahul Jannah selama 10 tahun. Dah sampai 10 tahun pada? Belum ya? Baru 5 tahun, Masya Allah. Selalu hadir di majelis saya, memiliki adab yang tinggi, semangat belajar yang tak pernah kendor, nilai yang selalu di papan atas, dan seterusnya, rajin beribadah, ini semuanya ada pujian yang tidak dapat mesti diberikan. Kalau tidak diberikan pujian itu tentu tidak terima orang. Tidak mungkin saya bilang orang paling pemalas saya tengok, atau saya tidak kenal sama sekali sama dia, ada gunanya? Tidak. Maka terpaksa dibuat itu. Wallahu hasibuhu wala uzakki 'alallahi ahada. Jadi biasa dituliskan yang seperti itu. Guru-guru Ustaz juga ketika memberikan rekomendasi juga ditulisnya gitu. Saya mengenali Dasman sejak masuk tahun pertama di Majlis Islamiyah. Ketika tamat saya minta tazkiyah mereka. Saya banyak tazkiyah saya. Saya suka ngumpul aja. Nah, saya ketemu Syekh, tolong beri tazkiyah. Bagi saya kalau tidak guna, tidak bermudarat. Jadi keberadaannya kalaupun tak berguna, tapi tidak mendatangkan mudarat. Saya kumpul aja. Makanya kita ada satu instansi minta berkas ke saya kumpulkan berkas saya, kalau tidak salah 78 lembar. Pilihlah mana yang mau. Ada sertifikat pelatihan ini, penghargaan ini, tazkiyah ini dan sebagainya. 78 saya dah masukkan. Itu yang ketemu aja. Yang tidak ketemu masih ada. Terserah pilih yang mana. Padahal 2 sudah cukup sebenarnya. Saya masukkan aja semuanya. Kan salah kan? Daripada minta kedua kali nanti ini kurang kan? Saya masuk semuanya. Sama aja ongkos kirimnya kan sama juga. Alhamdulillah. Jadi bingung juga orang tu nengok mak banyaknya. Jadi kalau mesti juga muji dengan mengatakan wallahu hasibuhu wala uzakki 'alallahi ahada. Wa qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan iza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Kalau kalian melihat orang yang suka memuji, ya tentu maksudnya kan kalimatnya maddahin. Maddah, apa kan makna atau sigat maddah itu? Fa'alun. Apa arti fa'alun? Dalam ilmu sharaf apa nama sigatnya? Sifat mubalaghah, berlebihan. Jadi sangat. Misalnya fulan maddah, suka memuji. Fulan misalnya sanna, suka membuat sesuatu. Jelas ya? Makanya yang tukang kayu disebut
tukang bikin rumah tersebut najjarun, karena kerjanya itu selalu. Atau tukang kayu juga disebut dengan hattabun, tukang jual kayu bakar. Atau tukang kayu lagi namanya khasyabun. Sah? Tukang besi? Tukang besi haddadun. Sah? Kalau tukang tembaga an-nahas. Kalau tukang buat pelita nak tahu? Lampu as-sarraj. Sah? Dan sebagainya. Nah, as-sarraj bisa dipakai dengan makna tukang bikin lampu atau tukang bikin pelana kuda. Baik. Subhanallah. Jadi segala sesuatu yang berlebihan memakai kalimat fa'al. Maddah suka berlebihan memuji. Fahsu al-wujuh turab, maka lemparkan ke mukanya tanah atau pasir. Maksudnya bukan tanah di kepal ya, bukan batu cadas pula, tapi kalau maksudnya adalah pasir. Semparkan ke mukanya at-turab. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan masalah ini. Zakara Muslimun fi hadzal bab al-ahadits al-warida bin nahi 'anil madh. Di dalam bab ini Imam Muslim menyebutkan hadis-hadis tentang larangan memuji. Larangan memuji orang lain. Wa qad jaa ahaditsu katsiratun bis sahihaini bil madhi fil wajh. Tetapi banyak pula hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana ada di situ dipuji orang dalam atau di depannya, yaitu Nabi dan juga sahabat memuji yang lain berhadapan. Nah, bagaimana mengkompromikan antara larangan memuji dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada Nabi memuji sahabat? Ada enggak? Ada. Nah, ada Nabi memuji sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seperti melihat ketika Nabi alaihi salatu wassalam ni'mal fata Abdullah, sebaik-baik anak muda adalah Abdullah. Lau lam yaqumil laila, andainya dia salat malam. Itu disampaikan di depan Abdullah sendiri. Artinya Nabi menyebutkan dia adalah orang pemuda terbaik dan harus salat malam. Akhirnya sejak mendengar itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak meninggalkan salat malamnya. Nah, dan mari kita lihat. Jadi kata Syekh An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama, para ulama mengatakan, jadi Imam An-Nawawi seorang ulama juga menukil dari ulama yang lain. Wa tariqul jam'i bainahuma anna an-nahya mahmulun 'ala al-mujazafati fil madhi waz ziyadati fil awsaf. Bahwa larangan itu yaitu terlarangnya orang memuji di hadapan orang yang dipuji bila berlebihan, 'ala al-mujazafah, yaitu berlebihan fil madhi dalam memuji, waz ziyadati fil awsaf, dan menambah-nambah dari sifat yang sebenarnya. Dari sifat yang sebenarnya. Misalnya dia seorang yang pemurah di kampungnya, tapi kita bilang paling pemurah sedunia misalnya, kata berlebihan. Atau lebih pemurah pula daripada Hatim At-Tai, dan sebagainya. Jadi berlebihan. Walaupun dalam syair kadang itu dibolehkan, ada manduhannya. Ya, masih ingat saya seperti yang diceritakan oleh murid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.
ketika bertemu dengan Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi. Ini dua ulama besar, satu dari Arab Saudi, yang satu dari Maroko. Dua-duanya adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah yang disebut orang dengan Wahabi sekarang tuh. Nah, lalu Syekh Ahmad Taqiyuddin ini dia ahli menggunakan 8 bahasa dunia. Jadi bukan menanya apa kabar, itu biasa tuh, how are you, bukan itu aja. Jadi bisa berpidato, berceramah, bisa menulis dengan bahasa asing itu. Di antara bahasa yang beliau kuasai dengan baik adalah bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Arab jelas lah, jadi orang Arab kan. Kemudian bahasa Cina, bahasa India, bahasa Pakistan, dan lain-lain. Nah, jadi bahasa itu kalau disuruh ceramah seperti orang India berceramah, ya. Disuruh berbicara dalam bahasa Cina seperti orang Cina bercakap. Bisa? Nah, kalau paling-paling bilang sese, terima kasih kan, ni khao ma, ni khao, ya kan, paling itu aja. Itu tidak pandai ngomong itu, dia pandai. Situnya dapat les ketek bahasa Batak kan. Apa ni? Halak kitanya. Allah musta'an. Taib, jadi kalau berlebihan dalam memuji. Jadi Syekh Ahmad Taqiyuddin memuji Syekh bin Baz bahwa beliau itu dalam syair, dia penyair juga. Dalam bait-bait syair dia puji bahwa Syekh bin Baz adalah seorang sosok yang paling pemurah, bahkan lebih pemurah daripada Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini kan madribul amsal, menjadi tamsil bagi orang Arab bahwa beliau adalah orang paling pemurah. Tuan-tuan tahu enggak? Sampai hari ini menurut UNDP, tahu UNDP? Enggak tahu juga? United Nations for Development People. Enggak jauh beda. Nah, indeks pembangunan manusia PBB menyebutkan manusia atau bangsa paling pemurah di dunia, bangsa pemurah, paling pemurah di dunia adalah bangsa Indonesia. Seriuslah, bangsa Arab. Nah, bangsa Arab, maka rezeki orang Arab itu dimurahkan Allah karena banyak yang numpang rezeki di situ. Kalau kita murah juga rezeki, cuma tidak seperti berkah, karena rezeki kita dibawa orang-orang teman-teman. Kan ya? Berarti rezeki kita banyaknya, cuma tidak habis orang lain. Orang lain tuh tidak sayang sama kita. Nah, kalau Indonesia bagus juga predikatnya, bangsa paling pemalas. Iya, orang tuh bilang tidak sayang. Nah, kalau kalian tidak terima ini, kita rubah. Serius? Kita rubah, kita tidak mau jadi orang pemalas. Gimana tidak malas? Makan ubi, karbohidrat, sambal nasi, pucuk ubi, kan habis sudah hidrat, baru baca setengah jam dah Allah. Tapi kalau orang sana enggak, makannya kambing 1 ekor 4 atau 5 orang. Kalau awak makan kambing dimutilasi dulu, jadi 600 apa? 600 iris. Kan ya? Ini kambing itu di iris-iris, namanya cincang. Nah, itulah. Kan makanan, kalau di Arab kan yang paling terkenal kambing guling. Berarti kalau guling kan lengkap kan? Kalau kita cincang kan kambingnya tidak pernah nengok kambing utuh. Sama dulu waktu kami masih kecil-kecil tidak pernah nengok telur bulat. Tahu telur bulat? Hah? Kalian dah sering nengok telur bulat. Kalau masa kami sekolah dulu tidak pernah nengok telur bulat. Kenapa? Kalau tidak didadar, direbus, dipotong 6. Ini masing-masing ulama dikasih 1 potong.
Apa nasi mak? Telurnya. Sampai tidak tahu telur itu bulat. Ada cerita orang Sano kan, iya, pergi ke Pekanbaru waktu itu sama ayahnya, sehingga di Ampera makan siang. Apa kan siang yongnya? Roju nampaknya. Apa lauknya? Katanya telur ya katanya. Karena biasa makan telur dia ingat kan. Ini kasih oleh orang rumah makan telurnya bulat enggak? Bulat kan? Kasih telur bulat. Nangis dia. Bukan ini katanya, enggak mau yang ini. Enggak mau yang ini. Ini telur nih enggak katanya, ini bukan telur karena biasanya telur belah 6. Sekarang kasih utuh. Nah, jadi enggak tahu dia telur bulat. Akhirnya diminta sama ayah pisau sama orang makan tuh dipotong 6 baru diam. Oh, rupanya telur rupanya. Sampai jadi tamsil pula. Jadi apa namanya, orang-orang Arab tuh diberikan murah rezeki oleh Allah karena Allah berjanji siapa yang suka memberi Allah kasih tambahlah lagi. Sah? Jelas? Nah, jadi oleh sebab itu, nah Syekh bin Baz tadi ya dipuji oleh Syekh Taqiyuddin, kok saya kamu angkat lebih dari Hatim At-Ta'i yang begitu pemurah. Tahu kalau hati At-Ta'i saking pemurahnya, ketika datang tamu dia malam hari tidak ada makanan, akhirnya dia mulai berpikir untuk nyembelih anaknya untuk dihidangkan pada tamu. Dan itu zaman jahiliyah dulu, zaman jahiliyah. Untung lewat himar wahsh, zebra di depannya, lalu dia tombak. Syekh bin Baz rahimahullah. Yang kedua, Hatim At-Ta'i dulu adalah mencari nama, sedangkan Syekh bin Baz adalah insyaallah ikhlas. Jadi itu yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali tadi. Ini kan memuji di hadapannya, sah? Tapi karena apa? Karena dia bantah tadi, maka dia jelaskan, Anda adalah seorang muslim lebih baik daripada non-muslim. Dan Syekh adalah ikhlas mencari ridha Allah, sedangkan dia mencari popularitas sebagai orang paling pemurah di bangsa Arab. Baik, kita dengarkan azan dulu, yang kemana-mana. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah.
La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Allahu Allahu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa larangan itu kalau seandainya berlebihan atau ditambah-tambah atau alaman yukhafu alaihi fitnah, atau pada orang yang dikhawatirkan baginya fitnah, ya, fitnah min ijabin wa nahwihi, seperti ujub dan semisalnya. Iza sami al-madhah, apabila dia dengar pujian. Wa amma man la yukhafu alaihi dzalik li kamali taqwahu, adapun orang yang tidak dikhawatirkan ujub, tidak dikhawatirkan sombong, tidak dikhawatirkan ada fitnah pada dirinya, karena sempurna ketakwaannya seperti para sahabat tadi yang dipuji oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wa rusukhi aqlihi, atau kokoh akalnya atau mendalam kecerdasannya, wa ma'rifatihi, dan ilmunya, fala nahya bi madhihi bi wajhihi, maka tidak apa-apa atau tidak mengapa dipuji di depannya, idza lam yakun fihi mujazafah, selama tidak berlebihan. Bal in kana yahsulu bidzalika maslahatun, bahkan kalau itu menyebabkan dia semakin rajin, ada maslahat, karena syatihi lil khairi, seperti dia semakin tertarik berbuat kebaikan, wal izdiyad minhu, dan bertambah, au dawam, atau berkesinambungan, au iqtida' bihi, kana mustahabban, atau dia menjadi ikutan orang ketika dipuji seperti itu, maka itu dianjurkan. Inilah sebabnya kenapa sebagian kita kadang-kadang mengapresiasi para pegawai, karyawan, karyawati yang berprestasi, atau santri, santriwati yang berprestasi. Supaya apa? Supaya menjadi pendorong untuk semakin rajin mengejar ilmu, atau semakin menjadi orang baik. Kadang-kadang kamar terbersih tahun ini misalnya, atau anta santri yang tak pernah bolos selama 1 tahun, atau yang tak pernah terlambat sekalipun, atau yang paling sedikit makannya, atau yang paling banyak. Misal, jadi kadang ada apresiasi yang diberikan, tapi selama itu tidak dikhawatirkan dan tidak berlebihan. Jelas? Ya, orang kalau kalau orang yang orang kalau diberikan dorongan, kadang-kadang justru menjadi melejit dia. Melejit. Ketika diberikan apresiasi atas prestasi yang dia dapat, semakin maju. Semakin maju, maka diberikan apresiasi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian saya melanjutkan, mereka juga takut dipuji, tidak suka disanjung, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena takut juga, karena mengikut Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak munasabah tidak suka disanjung, tidak suka
disanjung. Misalnya Pak Abdullah bin Syikhir, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, qala intalaqtu fi wabdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertolak bersama utusan Bani Amir, yakni Amir ibn Fihr al-Qurashi, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami katakan, anta sayyiduna. Ini kalimat sayyidina, sayyiduna jadi apa juga ya? Engkau adalah penghulu kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah tuan kami. Faqala, Nabi menjawab, as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Yang patut disebut as-sayyid itu, yaitu pemimpin dan tuan, itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bukan saya. Qulna, lalu kami katakan pula, afdaluna fadlan, dan yang paling utama di antara kami, yang banyak kelebihannya. Wa a'dhamuna taulan, yang paling banyak pemberiannya, paling besar pemberiannya. Faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum, katakanlah apa yang kalian katakan atau sebagiannya. Wala yastajriyannakumus syaitan, jangan kalian terbawa arus oleh syaitan. Apa ciri khasnya syaitan? Terbawa arus oleh syaitan. Gimana syaitan tuh membawa kita? Syaitan tuh alirannya apa? Sombong, ujub, kagum pada diri sendiri. Nah, syaitan akan membuat kita mengucapkan hal-hal yang menyebabkan kita atau saudara kita terbawa arus untuk kena fitnah ujub tadi. Ada kasus Imam Ahmad rahimahullah akan meninggal. Ketika ditalqin oleh anaknya dan murid-muridnya, dia bilang la ba'du, la ba'du. La artinya apa? Belum atau tidak. Tidak, belum. Anaknya dan murid-muridnya heran, sebab ini Buya Godang ini, imamnya Ahlus Sunnah, kok ketika dibilang la ilaha illallah dia tidak mau. Sah? Kan heran kan? Kalau sempat misalnya Ustaz Dasman mau mati, lalu kalian talqin la ilaha illallah, dia bilang enggak katanya, gimana kira-kira tanggapan kalian? Su'ul khatimah Ustaz itu jadinya su'ul khatimah. Itu yang dihadirkan, wajar aja. Akhirnya setelah siuman kembali Imam Ahmad dari apa tadi, hilang kesadaran antara alam sadar dan alam tidak sadar, dia bangun lagi. Lalu ditanya oleh anaknya Abdullah, ya abati, tadi kami bilang la ilaha illallah, aku bilang la ba'd, la ba'd. Tadi di situ ada syaitan duduk katanya. Oh, datang juga syaitan rupanya nengok orang mati ya. Hati-hati di majelis orang meninggal ada juga syaitan. Masih ingat tuan-tuan ketika Abu Talib akan meninggal, kan ditalkin oleh Nabi la ilaha illallah, datang syaitan Abu Jahal di situ. Syaitan Abu Jahal haji tu. Iya, nah. Datang syaitan Utbah bin Rabi'ah haji juga, menggoda Abu Talib. Adzarghabu an millati Abdul Muttalib. Nabi kan bilang ke dia, ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Katakan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya saya punya hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Saya berikan syafaat. Kata syaitan Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Woi, mau juga kamu meninggalkan kearifan lokal kita? Islam Nusantara kita. Jadi mereka tidak mau Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Kalau yang tidak mau mati dalam keadaan Islam siapa? Woi, yang tidak mau kita mati dalam keadaan Islam siapa?
Syaitan. Syaitan nak banyak kawan di mana? Woi, syaitan di mana? Neraka. Jadi dendamnya sama ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa, dilampiaskannya kepada kita keturunannya. Oleh sebab itu kalian harus hebat pula melawan syaitan. Pelajari jurus-jurus, ya, jurus-jurus pamungkas. Jangan menyerah. Sah? Jangan menyerah enggak? Nah, apapun bujukannya, kalian harus tangkis dengan jurus sakti mandraguna. Iya, apa jurus yang paling hebat? Ilmu yang sahih. Jauhi subuhan. Dan jangan lupa zikir selalu dalam segala keadaan. Ya, bukan zikir pagi dan petang aja, dalam segala keadaan. Ambil minum bismillah, minum bismillah, selesai minum alhamdulillah. Cubit kawan bismillah, sudah jadi bismillah. Tapi kalau tidak baca bismillah, ikut syaitan, keras cubitannya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi Imam Ahmad diganggu syaitan. Apa kata syaitan? Fuztani ya Ahmad, kamu sudah lolos dari godaan saya. Apa yang dia inginkan? Yang diinginkan Imam Ahmad merasa ujub dalam dirinya. Setan aja dah ngaku sama saya, kan itu? Kalau sempat setan datang pada kalian ngaku, saya angkat tangan, acu orang hebat, kira-kira gimana kita? Weh, kalian umumkan nanti, saya alhamdulillah setan sudah ngaku sama saya. Setan tak akan bisa lagi menggoda saya. Sah? Mungkin terjadi, mungkin banyak terjadi. Orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak konsisten dengan ilmu, digoda oleh syaitan. Lupa kalian cerita kemarin orang masuk surga? Orang masuk surga kemarin karena menuntut ilmu. Lupa ceritanya. Dibawa oleh malaikat. Belum pernah dengar? Sudah kan? Nah itu. Jadi dia tidak tahu, dibawa oleh setan, ngaku-ngaku malaikat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan mau diganggu oleh setan. Pelajari jurus-jurusnya dan pelajari jurus-jurus penangkisnya. Tidak payah udah baca bismillah dalam segala keadaan, zikrullah dalam segala keadaan tuh setan angkat tangan tuh. Mau tidur kalian kibaskan tempat tidur, bismillah. Dah setan lari dia. Tutup jendela, bismillah. Dah ikut dia masuk. Tutup makanan, bismillah. Jangan biarkan makanan terbuka di waktu malam, ya. Siang pun tak boleh, apalagi di waktu malam. Tutup pintu masuk rumah, bismillah. Baca bismillah. Setan akan angkat tangan. Tak perlu dia ngaku-ngaku pula dulu. Nah, sebab kalau ada lawan besar ngaku sama kita, pasti ujub kita. Sah? Kalau sempat saya main bola. Boleh main bola sini dah. Main bola lalu dipuji oleh Messi. Mantap dah semalam. Kira-kira ujub tak saya? Kalau sempat saya main dengan Messi, tu Messi tak acu. Maka makin kan? Orang mana dia? Main saya dengan dia, lalu dia konferensi pers bilang, baru saya temukan ustaz sehebat Ustaz Dasman main bola. Gimana kira-kira? Kira-kira gimana kalau saya dengar? Pasti ujub, sah? Nah, ini yang tak boleh. Ini yang tak boleh terjadi. Nah, makanya Nabi katakan jangan kalian sampai dibawa arus oleh syaitan. Syaitan itu membuat kita untuk sombong, untuk ujub, untuk tidak menerima kebenaran. Yaqulun, mereka berkata, anta afdaluna na'am maziyatan wa martabatan wa ata'an wa anta sayyiduna mustahiqqul lis-su'dad ay al-majd wa syaraf wa huwa sallallahu alaihi wasallam kadzalik wa qala an-nafsi ana sayyidu waladi adam wa la fakhr faqala lam la yasta'milannakum asy-syaitan bima yurid min at-ta'dhim lil makhluqi bimiqdarin la yajuz. Artinya keterangannya di hadis ini mereka mengatakan, engkau ya Rasulullah orang yang paling istimewa di antara kami. Banyak
sedekahnya di antara kami. Oleh itu anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami yang berhak mendapatkan apa? Al-majd wasyaraf, kemuliaan dan sanjungan. Taib wa huwa sallallahu alaihi wasallam kadzalik, dan Rasul memang seperti itu. Manusia paling afdal, sah, manusia paling pemurah, betul kan? Manusia paling mulia, sah, tidak salah memang. Tapi Nabi, dan dia juga mengatakan tentang diri, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini adalah penghulunya Bani Adam, tidak ada bangga, bukan karena bangga. Tapi tetap beliau katakan la yasta'milannakum syaitan fima yurid min ta'zim lil makhluk. Tapi ingat, kedudukan saya yang seperti ini jangan menjadikan peluang bagi syaitan menggunakan kalian berlebihan, memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, makanya sederhana saja bilang saya Rasulullah, Abdullah, sah, jelas. Walaupun Nabi benar-benar sebaik-baik hamba Allah, nah, tapi ketika itu digunakan oleh syaitan, maka jangan kalian ikuti. Menta'zim makhluk lebih dari kadar yang dibolehkan. Wa inna ma qala lahum zalika lahum qaumun hadithu ahdin bil Islam. Nabi mengatakan itu kepada mereka karena mereka baru saja masuk Islam. Wa kanu yahsibuna anna siyadata bin nubuwwah bi asbabid dunya, dan mereka mengira bahwa kepemimpinan dalam agama karena kepemimpinan dalam masalah duniawi. Enggak. Wa kana lahum ru'asa yu'azzimunahum wa yanqaduna lahu amrihim, dan mereka memiliki kepala-kepala suku kabilah yang mereka ta'zim, yang mereka muliakan dan mereka tunduk pada perintah mereka. Wa qawluhu wa qulu biqaulikum ay biqauli ahli dinikum wa millatikum wa da'uni nabiyyan. Katakanlah perkataan kalian, maksudnya agama yang kalian anut. Kalau kalian sekarang bukan Islam, ud'uni nabiyyan, panggil saya nabi atau panggil saya Rasul. Kama sammanillahu ta'ala bi kitabihi, seperti yang Allah sebutkan tentang saya dalam kitabnya. Apa kata Allah pada Nabi? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim. Sah? Kata Allah pada Nabi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sah? Dan Allah SWT memanggil Nabi dengan walakin Rasulullah. Oleh sebab itu, kalau kalian nak puji saya, panggil dengan panggilan yang Allah rekomendasikan. Apa itu? Rasulullah, Nabiullah, Abdullah, sah? Nah, sedangkan kalimat sayyid Nabi tak suka, walaupun beliau adalah sayyid. Makanya jangan bersetinggi juga baca Allahumma salli sayyidina adalah. Kan ada yang bersetinggi nak tetap mempertahankan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam salat kan. Masa enak aja sebut nama Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad yang ngajar mah, kan Nabi yang ngajar, dan sahabat di depan dia pun menyebutkan itu, kan Nabi ngajar itu baca kan. Sahabat membacanya depan Nabi, marah Nabi? Enggak. Tapi kalau seandainya Sayyidina itu adalah memuliakan, Allah lebih berhak mendapatkan gelar Sayyidina, seperti kata Nabi dalam hadis tadi, karena Allah adalah Sayyid, adalah Sayyid yang sesungguhnya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wala tusammuni sayyidan kama tusammuna ru'asa'akum wa uzama'akum. Jangan sekalian sebut panggil saya dengan Sayyid. Makanya para sahabat ketika hidup Nabi, ya, ketika Nabi masih hidup, boleh dikatakan tidak pernah memanggil Nabi dengan ya Sayyidana, tidak pernah, ya Ra'isana, ya Imamana, tapi dipanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Padahal Nabi adalah Sayyid, Nabi itu adalah Sayyid, tapi Nabi tidak suka dipanggil Sayyid atau Syarif. Nah, sekarang keturunan-keturunan Nabi banyak yang dipanggil As-Sayyid, As-Syarif, ya. Nabi sudah tidak suka. Apalagi itu dijadikan sebagai alasan untuk mendapatkan masalah duniawi, dapat salam tempel, dapat kartu keramat,
ya, atau bisa menjamin orang masuk surga. Nah, ini semuanya fitnah-fitnah yang harus dijauhi. Tidak ada Habib yang dijamin masuk surga. Kalau ada Habib yang masuk surga, Abu Talib lebih dulu masuk surga. Kalau Habib langsung masuk surga, Abu Lahab masuk surga. Maka Nabi katakan, man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat. Tahu nasabnya lambat, amalnya lambat, tidak ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun Habib, tetapi tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lambat amalnya. Kenapa lambat? Nanti prosesnya lama. Karena ini bukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jauhi hal-hal yang menyebabkan proses pemeriksaan amal kita lama. Kalau ujiannya, kalau banyak salah, dijawab dengan yang tak pernah diajarkan guru, lama tak guru meriksanya? Lama tak guru meriksanya? Sah? Kemudian mikirkan nilai lagi, apa nak dibaginya? Ya kan, lain yang diajarkan, lain jawabannya. Demikian juga lain yang Allah perintahkan, lain yang Nabi ajarkan, lain yang kalian kerjakan. Cepat dapat penilaian, lambat prosesnya. Dari mana kamu datangkan ini? Ustaz Dasman yang ngajar, panggil Ustaz Dasman. Mana dapat yang mannya? Dari Buya dan Buya Sianu, ditanggilnya Buya Sianu, sampai akhirnya para saksi jadi tersangka pula semua. Para saksi jadi tersangka. Kalau banyak sekali tersangka, lama tak sidangnya? Ya lamalah. Panggil saksi ini, panggil saksi ini, panggil saksi ini. Usahakan besok saksi kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Karena Nabi kalau saksi ya meringankan kita. Kalau orang lain menjadi saksi, memberatkan kita. Apalagi kalau setan jadi saksi. Kalau setan jadi saksi, ya mampu hilangnya. Saya hanya menggoda, kenapa kamu ikuti? Saya hanya merayu, kenapa kamu tanda tangani? Paham? Setan kan cuma merayu, sah? Dia tidak salah. Awak kenapa mau ikut? Dia bisik-bisikkan, woi buat ini, kamu begini, katanya sah? Lalu yang buat siapa? Dia atau kita? Kita yang buat kan? Maka dia bilang, besok saya hanya menawarkan produk, ya, ikut judi online, gitu, misalnya kan, cepat kaya, atau ikut bisnis Bitcoin, cepat jadi konglomerat, sah? Ini tidak halalnya, terpikir oleh kita, tidak halal. Cuman kan kita ingin kaya cepat, akhirnya dibisik setan, bisik setan. Akhirnya kita tanda tangani, kita isi aplikasi, akhirnya kita terlibat di dalamnya. Besok di akhirat, jangan coba-coba siapa yang nyuruh, setan, panggil setan. Yang nyuruh dah cik nyuruhnya. Saya hanya nyuruh mereka yang tanda tangani, mereka yang isi, mereka yang bayar, sah? Mau tak? Weh, disuruhnya marah sama kawan, habis itu lah berdarah hidung kawan. Setan bebas dia, awak yang kena, sah? Oleh sebab itu kalau ada setan nyuruh bantah, jangan mau. Dia akan lepas tangan, tidak akan mau membantu kita di dunia dan di akhirat. Jelas ya? Yang ikut setan tak? Ya, jangan mau dipuji-puji olehnya. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Nabi katakan, wa ana asudukum bin nubuwati wa risalah wasamuni nabiyyan wa rasulah. Saya ini tidak seperti para pemimpin kalian itu, memimpin secara duniawi. Saya ini memimpin dengan kenabian dan kerasulan. Maka panggil saya Nabi dan panggil saya Rasul. Jadi Nabi suka dipuji? Nabi suka dipuji? Wih, enggak. Apalagi dipuji dengan berlebihan. Oleh sebab itu as-salaf, para sahabat juga, para tabi'in juga, orang-orang utama yang mengikut Nabi SAW, pantang dipuji dan tak suka disanjung. Kalau kalian mau selamat, kita mau selamat, ikut mereka.
Nabi sendiri tidak suka disanjung. Kemudian mereka juga ikut as-salafus salih. Fa an Adi bin Arthah qala, dari Adi bin Arthah rahimahullah, dia berkata, kana li rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukki aw mudiha qala Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga rahimahullah. Nah, apa diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Seseorang sahabat dulu kalau dipuji atau direkomendasikan, mereka mengatakan Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jangan beri aku dosa karena perkataan mereka yang memuji saya. Berarti tidak suka dia. Naam wa lima la ya'lamun, dan ampuni kekurangan yang mereka tidak tahu. Kita kadang muji orang karena kita tidak tahu kelemahannya. Kalau tahu kita kelemahannya, tidak akan kita puji. Tidak ada yang terpuji di antara kita nih. Dosa aja yang banyak. Cuma Allah tutupi. Maka tutupi dosa yang mereka tidak ketahui. Sebab manusia kalau dah memuji berlebihan, kalau tahu dia kita buat salah, akan menghempaskan kita juga berlebihan. Makanya orang berlebihan dalam kebaikan, datang keburukan juga akan berlebihan juga dalam keburukan. Makanya Nabi melarang kita untuk berlebihan. Faqala Ibnu Umar berkata, ma'ana bi khairin nas, saya bukan sebaik-baik manusia, walabna khairin nas, dan bukan pula anak orang terbaik, walakinni abdun min ibadillah, saya hanya hamba di antara hamba-hamba Allah. Arjullah wa akhafu, saya berharap kepada Allah dan takut kepadanya. Wallahi lan tazalu birrajul hatta tuhliku, demi Allah kalau kalian melakukan ini terus kepada orang, kalian telah membinasakannya. Jadi jangan berlebihan dalam memuji. Dan ini adalah sirahnya as-salafu as-salihin. Wa Amr bin Uthman al-Himsi qala, dia berkata, hadatsana Khalid bin Yazid an Ja'wanah qala dakhala rajulun ala Umar bin Abdul Aziz, seorang datang menemui Umar bin Abdul Aziz. Masih ingat ya Umar bin Abdul Aziz? Nah, faqala ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna man qablaka kanatil khilafah lahum zainan wa anta zainul khilafah fa'arad anhu. Ya Amirul Mu'minin, dulu jabatan khalifah ini menjadi perhiasan bagi pendahulumu. Artinya mereka hebat karena diberikan jabatan. Kalau sekarang khilafah itu engkau yang menghiasinya. Paham tak? Khilafah itu jadi lebih hebat karena engkau khalifahnya. Kalau dulu enggak. Paham tak? Misalnya Dasman jadi presiden karena jabatan presiden itu dia naik nama. Kalau sekarang enggak. Nah, siapa presiden? Pak Prabowo misalnya, karena beliau jadi presiden, maka jabatan presiden jadi mentereng bunyinya karena prestasi yang beliau lakukan. Dapat EBG lah. Misal kan, ini kan luar biasa memberi makan ini sih. Nah, walaupun ada masalah-masalah di sini, tapi orang kalau dikasih makan senang tak ya? Senang tak? Karena tidak dapat ya. Minta sana. Nah. Tapi kalau bisa Pak Dar aja menyelesaikan lah. Baik, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ketika mendengar orang itu memujinya dengan pujian seperti ini, gara-gara engkau jadi khalifah, khilafah itu jadi bagus. Kalau dulu enggak, orang itu jadi bagus karena jadi khalifah. Kalau seandainya sebaliknya, apa kata dia? Fa'arada anhu, akhirnya dia berpaling, dia tinggalkan orang ini. Ini merusak. Yang begini adalah merusak. Nah, wa qala rajulul Maimun bin Mahran, seorang berkata kepada Maimun bin Mahran, ya Aba Ayyub, ma yazalun nas bi khairin ma abqaqallahu lahu. Manusia dalam kebaikan selama engkau masih ada bersamanya. Auzubillah. Selama engkau masih di sini, orang akan dalam kebaikan. Faqala Maimun, aqbil ala sya'niki ayyuhar rajul. Kamu fokus saja dalam pekerjaanmu, jangan ngurus urusan orang. Fala yazalun nasi bi khairin mattaqaw rabbahum. Orang akan selalu dalam kebaikan selama bertakwa pada Rabb mereka, bukan karena saya. Ya, tapi saya berusaha untuk menjadikan orang bertakwa pada
Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan masih banyak lagi cerita-cerita, kisah-kisah tentang bagaimana mereka di kalangan as-salaf sangat tidak menyukai dipuji dan disanjung, ya, dipuji dan disanjung, karena itu adalah membunuh dan itu adalah merusak. Oleh sebab itu maka kita usahakan jangan memberikan pujian berlebihan, dan kalau bisa dan kalau tidak dapat dielakkan maka kita berikan seperti apa adanya, lalu kita serahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya ketahui, mudah-mudahan seperti itu dan Allah lebih tahu. Wallahu waliyut taufiq. Cukup sampai di sini. Mohon maaf ya, saya sekali-sekali ketemu cuma sekali sebulan, jadi agak panjang-panjang dikit. Jangan sedih nak, yang sedih nak. Kalau kalian sedih pula saya. Awak sekali sebulan tak boleh lama-lamanya. Nah, kita jumpa kembali insyaAllah dalam waktu ya. Hah? Tak rela nampaknya melepas. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'. Ya ayyuhalladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.